Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya hari ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. So, kali ini saya mau tengok pembahasan tentang ini ya. Indonesia penguasa Piala Thomas. Inilah negara peraih Piala Thomas dan Uber Cup dari masa ke masa. Dan untuk tahun ini Piala Thomas dan juga Uber Cup gitu ya, dua-dua tim Indonesia masuk final. Hari ini itulah kan, dua-duanya masuk final ya, menentang China ini. Gila, makin menyala gitu ya. Bukan hanya di bola sepak tapi di badminton pun ha. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Berapa kali dari Indonesia Piala Thomas. Piala Thomas atau Thomas Cup merupakan kejuaraan bulu tangkis dunia untuk beregu putra. Bisa dibilang Piala Thomas adalah lambang supremasi tertinggi bulu tangkis beregu putra. Selain Piala Thomas, ada juga ajang Piala Uber untuk beregu putri. Diselenggarakan pertama kali pada tahun 1949 untuk Piala Thomas dan tahun 1957 untuk Piala Uber. Berikut ini adalah negara peraih Piala Thomas dan Uber Cup dari masa ke masa. Malaysia. Malaysia tercatat dalam sejarah bulu tangkis dunia sebagai negara pertama yang menjuarai Piala Thomas. Saat itu Malaysia yang masih bernama Malaya berhasil menjuarai laga perdana Thomas Cup setelah mengalahkan Denmark pada laga final di Queen's Hall, Preston, Inggris pada tahun 1949. Malaya kemudian memenangkan dua Piala Thomas berikutnya pada tahun 1952 dan 1955. Mereka juga menjadi juara dua kali lagi pada tahun 1967 dan 1992 sebagai Malaysia pasca kemerdekaan. Sejak menjadi kampiun di tahun 1992, Malaysia memang beberapa kali masuk partai final. Namun sayangnya mereka harus puas sebagai runner-up. 29 tahun puasa gelar, wah lama juga ya. Indonesia, oke. Indonesia berapa kali? Usai 19 tahun puasa gelar, akhirnya Piala Thomas kembali ke Indonesia. Merah Putih pun semakin kukuh sebagai penguasa ajang ini dengan mengoleksi 14 gelar. Indonesia pertama kali memenangkan Piala Thomas pada tahun 1958. Sedangkan gelar ke-14 Indonesia didapat usai mengalahkan China pada laga final Piala Thomas di Ceres Arena, Aarhus, Denmark pada 17 Oktober 2021. Indonesia hanya membutuhkan 3 pertandingan di partai final untuk menjadi juara. Sayangnya pada kemenangan ini, Indonesia dilarang mengibarkan bendera merah putih di Piala Thomas 2020 karena mendapatkan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia. Alhasil bendera merah putih pun digantikan dengan bendera plus logo Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Sedikit mengecewakan sih, but it's okay. Yang penting juara. Kasih plus dulu dong buat tim Thomas Indonesia. China Ya, ini sudah pastilah gitu kan, pasti masuk. Setelah Indonesia, China menjadi negara tersukses kedua di Piala Thomas dengan 10 gelar. China sendiri agak telat ikut serta di Piala Thomas. Tim negeri tirai bambu ini pertama kali memenangkan Piala Thomas pada tahun 1982 di London, Inggris. Saat itu China berhadapan dengan Indonesia di partai final dan menang dengan skor 5-4. Wih, sengit loh. Skor 5-4 ya. Kemudian gelar ke-10 China didapat usai mengalahkan Jepang pada laga final Piala Thomas dengan skor 3-1 di Stadion Impact Arena Bangkok, Thailand pada tahun 2018. Jepang. Setelah China, Jepang menjadi negara keempat yang berhasil mencatatkan namanya sebagai peraih Piala Thomas. Untuk kali pertama sepanjang sejarah, Jepang akhirnya menjuarai Piala Thomas setelah mengalahkan Malaysia 3-2 pada partai final di Siriport Indoor Stadium, New Delhi, India pada tahun 2014 silam. Skor tersebut dipersembahkan oleh Kenichi Hayakawa, Hiroyuki Endo, Kento Momota, dan Takuma Ueda. Saat skor 2-2, Takuma Ueda turun dan mempersembahkan kemenangan straight games yang memastikan Jepang menjadi juara Piala Thomas 2014.
Sampai saat ini, Kento Momota dan kawan-kawan pun masih belum bisa mengembalikan Piala Thomas ke negaranya. Tetap semangat ya buat Kento dan kawan-kawan. Denmark. Ini semua negara-negara yang memang top-top gitu ya. Pada tahun 2016, Denmark berhasil mengalahkan Indonesia di partai final Thomas Cup. Pada laga final di Kunshan Sports Center Stadium, Indonesia harus mengakui keunggulan Denmark dengan skor 2-3. Saat skor 2-2, Hans Christian Pittinghus turun dan mempersembahkan kemenangan straight games yang memastikan Denmark menjadi juara Piala Thomas 2016. Dengan hasil tersebut, Denmark pun berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu peraih Piala Thomas. Sejak menjadi juara di tahun 2016, secara berturut-turut Denmark harus berpuas diri sebagai semifinalis. Akankah 2022 nanti Denmark bisa merebut kembali Piala Thomas? Let's see! Amerika Serikat. Siapa sangka ternyata Amerika Serikat pernah mendominasi dunia bulu tangkis putri di awal penyelenggaraan Piala Uber. Saat itu Amerika Serikat berhasil menjuarai laga perdana Uber Cup usai menundukkan Denmark di partai final di Lancaster, Inggris pada tahun 1957. Negara Paman Sam kemudian melanjutkan dominasinya dengan hat-trick juara usai kembali menang di dua edisi berikutnya di tahun 1960 dan 1963. Sayangnya pasca juara di tahun 1963, para pebulu tangkis Amerika tak terdengar lagi gaungnya. Akankah suatu hari nanti tim Uber Amerika kembali mendominasi dunia bulu tangkis putri? Let's see. Jepang. Oke, Jepang. Pada tahun 1966 di Wellington, Selandia Baru, Jepang keluar sebagai juara usai menundukkan Amerika Serikat di partai final dengan skor cukup telak 5-2. Dengan kemenangan tersebut, Jepang berhasil mencatatkan namanya sebagai peraih Piala Uber pertama dari benua Asia. Jepang kemudian memenangkan dua Piala Uber berikutnya pada tahun 1962 dan 1972. Mereka juga menjadi juara dua kali lagi pada 1978 dan 1981. Setelah 37 tahun puasa gelar, Jepang akhirnya bisa merebut kembali Piala Uber pada tahun 2018 usai mengalahkan tuan rumah Thailand pada partai final di Impact Arena Thailand. Saat itu Jepang hanya membutuhkan 3 pertandingan untuk menjadi juara. Sayangnya tahun ini Jepang harus menjadi runner-up usai dibekuk China dengan skor 3-1. Ya, setidaknya bisa naik podium deh. China. Nah, ini nih. Uber Cup ya. China meraih gelar pertamanya di Piala Uber pada tahun 1984. Sejak saat itu China berhasil mendominasi dunia bulu tangkis putri sampai saat sekarang. Sejak diselenggarakan pada tahun 1984, total sudah 15 gelar juara Piala Uber disegel oleh China. Dan gelar ke-15 baru saja diraih tim Uber China pada 17 Oktober 2021 di Ceres Arena Aarhus, Denmark. Kepastian China mendapatkan gelar juara Piala Uber 2020 didapat setelah mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 di partai final. 15 gelar? Berarti tim Thomas China kalah saing dong ya? Indonesia. Oke, Indonesia. 24 kali berpartisipasi pada ajang Piala Uber, Indonesia baru meraih 3 kemenangan, yaitu pada tahun 1975, 1994, dan 1996. Di mana pada Piala Uber 1975, Indonesia menjadi tuan rumah sekaligus meraih trofi Uber Cup perdananya. Serikan di Indonesia kembali meraih gelar juara saat Piala Uber 1994 yang juga sebagai tuan rumah penyelenggara. Kemenangan ketiga kembali diraih saat Piala Uber 1996 yang berlangsung di Hong Kong. Sejak saat itu tim Uber Indonesia belum mampu mengembalikan Piala Uber ke Indonesia. Ayo dong Bali, kita udah terlalu lama puasa gelar nih. Yuk, bisa yuk. Korea Selatan. Korea Selatan ya.
Pada tahun 2010, tim Uber Korea Selatan berhasil mengukir sejarah baru di arena Piala Uber. Untuk pertama kalinya, tim negeri ginseng ini meraih gelar juara di turnamen bulu tangkis beregu putri tersebut setelah di final di Stadion Putra Kuala Lumpur, Malaysia, mengalahkan juara bertahan China dengan skor 3-1. Sebelumnya mereka berhasil menapaki partai puncak turnamen 2 tahunan ini pada 1988, 1990, 1992, 2002, serta 2004. Dan 5 kekalahan itu pun diderita dari China. Artinya kemenangan ini merupakan revenge yang sempurna bagi tim Uber Korea Selatan. Sayangnya, pasca kemenangan tersebut, Korea Selatan belum mampu mengembalikan kemenangannya dan harus berpuas sebagai semifinalis atau runner-up. Jadi negara mana yang jadi Thomas dan Uber andalan kalian? Komen di bawah dong. Thank you, but love. Oke guys, jadi itulah dia negara-negara peraih Piala Thomas dan juga Piala Uber gitu ya. Ini semua negara-negara yang memang top-top, dia punya pemain-pemainnya macam China, Jepang, Indonesia, Malaysia, Denmark. Tapi pada tahun ini Indonesia dan juga China nih ya yang bersaing di final untuk Piala Thomas dan juga Piala Uber ini. Mantap, mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.